إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kesempatan kali ini karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, kurang lebihnya sisa 20 hari. Ya, kurang lebih 20 hari kita menuju bulan Ramadan. Alangkah baiknya di antara para salaf dan para ulama ketika mendekati bulan-bulan agung seperti bulan Ramadan, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan haji, maka mereka membahas fokus kepada ibadah yang di situ Allah Subhanahu wa taala agungkan. Mereka membahas ketika menjelang bulan Ramadan, membahas tentang ahkam siyam, ahkam Ramadan. Ini untuk mengingatkan kepada kita semua. Sekalipun kita pernah mempelajarinya, alangkah baiknya ilmu itu diulang-ulang. Kemudian juga ketika di bulan haji, maka para ulama ketika mendekati bulan haji mereka membahas berkaitan hukum-hukum tentang haji. Maka alangkah baiknya kita juga mengikuti para ulama, sehingga ketika ilmu itu sering diulang akan menambah banyak faedah yang sebelumnya kita pernah pelajari. Tentunya pembahasan tentang puasa, tentang Ramadan itu pembahasan yang luas tentang masalah fikih. Ya, kitabnya banyak sesuai dengan mazhabnya apa. Ya, oleh karena itu saya ambilkan sebuah pembahasan yang ringkas, diringkaskan oleh Fadlatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik, kita masuk pada bab Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam yang tentunya di sini ada beberapa bahasan dalam Kitabus Shiyam, di antaranya adalah wajibnya puasa Ramadan, kemudian kapan dimulai bulan Ramadan, kemudian apa pengrusak puasa, kemudian siapa saja yang boleh tidak berpuasa dikarenakan lemah atau umur yang sudah tua, juga bagaimana cara mengqadha puasa tersebut, dan juga nanti ada ahkam salat tarawih. Semoga kita bisa selesaikan pembahasan ini sebelum masuknya bulan Ramadan. Tayyib, kita mulai dalam kitab halaman 289. Dalam kitab saya halaman 289. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala babun fi wujubi shaumi Ramadan. Bab pada wajibnya puasa Ramadan wa waqtihi, dan waktunya. Dalam Kitabus Shiyam. Di sini insyaallah akan kita bahas bab wujubu shaumi Ramadan wa waqtihi. Yang kedua, bab fi bad'i shiyamil yaum wa nihayatihi. Kapan dimulai bulan Ramadan, kapan selesainya. Yang ketiga, bab fi mufsidatus shaum. Bab pengrusak beberapa hal yang merusak puasa. Yang keempat, bab fi bayani ahkamil qadha' lis-shiyam. Bab penjelasan pada hukum cara mengqadha puasa. Yang terakhir, babun fi ma yalzam man aftara li kibarin aw maradin. Bab apa yang mesti bagi siapa yang dia ini tidak berpuasa dikarenakan umur yang sudah senja atau karena sakit yang menahun, sehingga dia tidak bisa berpuasa, apa yang wajib bagi mereka. Bab yang pertama kita bahas adalah bab wujubu shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Sudah kita ketahui bahwa minal ma'lum puasa Ramadan, ibadah puasa hukumnya wajib. Hukumnya wajib, wa huwa ahad min arkanil Islam.
salah satu dari rukun Islam. Yaqulu hafizahullahu ta'ala, shaumu syahri ramadhana ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Wa fardun min furudillah, dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Wa ma'lumun minad din bid darurah, dan dikenal dalam agama dengan darurat. Maksudnya semua muslim mestinya sudah tahu bahwa itu bagian dari rukun Islam yang wajib dikerjakan. Wa yadullu alaihi alkitab was sunnah wal ijma', dan ditunjukkan kewajiban tersebut dalam Alkitab Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma', yaitu ijma' para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini ayat terulang-ulang kembali di bulan Ramadan. Akan terngiang-ngiang terus di bulan Ramadan. Tapi alangkah baiknya, apa urgensi dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah puasa diwajibkan bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba artinya adalah ulzimah, ai diwajibkan, alaikum atas kalian puasa. As-siyam di sini puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ibadah puasa tersebut itu sudah ada syariatnya sebelum kita. Namun tata caranya berbeda. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti tata cara puasanya Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ini sisi kewajibannya. Faman syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra. Bulan Ramadan di mana di situ diturunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini sisi wajibnya. Barang siapa yang melihat itu bulan, melihat masuknya, tanda masuknya Ramadan dengan melihat ru'yah, melihat bulan. Barang siapa yang melihat atau diberitakan kepadanya pemberita yang adil, yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya untuk puasa di bulan tersebut. Wa qala faman syahida minkumus syahra falyasumhu wal amru lil wujub. Dalam ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Falyasumhu ini artinya adalah perkara perintah yang artinya adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang kedua, kewajiban puasa itu juga menurut sunnah. Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Wa dzukira minha shaumi Ramadan. Disebutkan dalam hadis itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kewajiban. Wal ahaditsu fid dilalati ala fardiyati wa fadlihi katsiratun masyhurah. Dalil-dalil atas wajibnya puasa itu banyak dan terkenal, sehingga tidak ada yang bisa mengelak lagi bahwa gak wajib. Hati-hati, yang meyakini tidak wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir sekalipun dia berpuasa. Karena apa? Telah mengingkari
apa yang sudah menjadi perintah Allah dalam kitabullah dan menjadi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan mengingkari ijma para sahabat. Sekalipun dia berpuasa, kalau dia meyakini tidak ada kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah kafir. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi shaumihi wa anna man ankarahu kafar. Dan ijma' kaum muslimin tentang wajibnya puasa bulan Ramadan, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut sekalipun dia puasa, karena ini urusannya i'tiqad, keyakinan, maka dia telah kafir. Wal hikmah fi syar'iyyatus shiyam, apa hikmah disyariatkan puasa? Anna fihi tazkiyah li nafs. Yang pertama, sebagai mensucikan jiwa. Jiwa kita butuh disucikan dengan puasa. Ya, banyak kan tiba-tiba orang jadi baik di bulan Ramadan. Ya, itu diantaranya dari athar pengaruh dari puasanya. Secara umum, ya secara umum. Ada tiba-tiba jadi tobat, nasuha gitu di bulan Ramadan. Ada tiba-tiba baik, dan kemudian suasana bulan Ramadan menjadi baik. Itu ada pengaruh di situ. Ya, tazkiyah li nafs, mensucikan jiwa. Wa tadhiran wa tanqiyatan laha min al-akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah. Dan membersihkan jiwa, mensucikannya dari akhlak, campuran akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang rendahan. Li'annahu yudayyiqu majariya syaitan fi badanil insan. Karena dengan berpuasa itu akan mempersempit gerak setan dalam darahnya. Karena inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu bergerak sesuai dengan gerakan aliran darah pada anak Adam. Ya, sehingga seorang ketika berpuasa, dia lebih mudah, ada beberapa faktor yang mendukung dia untuk mengerem dari bisikan syaitan. Beda dengan orang yang dia banyak makan. Ya, di situ godaan syaitan lebih kuat ketimbang orang yang berpuasa. Li'anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan bergerak di tubuh manusia dari anak Adam sesuai dengan gerakan jalurnya aliran darah. Fa idza akala aw syariba idbasatat nafsu lisyahawat. Apabila dia makan atau minum, maka leluasa ya untuk mengikuti syahwat. Wa dha'ufat iradatuha, dan lemah keinginannya. Wa qallat rughbatuha fil ibadat, dan sedikit keinginannya untuk ibadah. Antum bisa merasakan sendiri bagaimana semangatnya seorang untuk ibadah di bulan Ramadan ketimbang di luarnya. Ya tidak? Ya, antum seakan-akan akan menambah ada ruh di situ, penyemangat untuk ibadah. Kecuali yang nggak tergerak aja. Ya, kecuali yang nggak tergerak aja. Kecuali yang merasa berat untuk puasa. Ya. Kita merasakan sendiri secara umumnya. Di bulan Ramadan ibadah semakin semangat. Kalau bisa 24 jam dipakai buat ibadah. Karena di situ ada penggerak supaya untuk bisa semangat untuk ibadah. Was-shaumu al-aqsi min dzalika. Ya, puasa seperti itu. Ya, beda hanya kalau ketika tidak puasa, kadang berat. Ya, orang banyak makannya akan semakin malas untuk ibadahnya. Wa fis shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Dan pada puasa itu sebagai bentuk zuhud di dunia dan syahwatnya. Wa targhibun fil akhirah, menggerakkan hati untuk targhib, keinginan akhirat. Wa fihi ba'ith 'al-'athfi 'alal masakin wa ihsasun bi alamihim. Dalam puasa itu ada penggerak, mendongkrak rasa 'alal masakin, rasa belas kasih terhadap orang-orang miskin. Wa ihsas bi alamihim, merasakan penderitaan mereka. Sehingga di bulan Ramadan itu, di bulan puasa itu, kita
lebih mudah untuk memberikan sesuatu ketimbang di bulan yang lain. Ya, karena kita ikut merasakan bagaimana penderitaan orang-orang fakir miskin. Lima yadhuquhu as-sha'imu min alamil ju'i wal 'atas. Di mana dia merasakan seorang berpuasa dari sakit perihnya, lapar dan dahaga. Li'anna as-shauma fi syar'i huwa al-imsaku bi niyatin an asya'a makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalika mimma warada bihi syar'u. Puasa itu artinya apa secara syariat? Menahan diri imsak dengan niat dari sesuatu, maksudnya menahan sesuatu dengan niat khusus, niat ibadah. Karena banyak orang berpuasa niatnya berbeda. Ya. Puasa secara syariat artinya niat menahan sesuatu dengan niat khusus, niat ibadah. Karena di luar sana banyak orang yang berpuasa niatnya bukan untuk ibadah. Sebagai syarat apa itu? Dapat ajian, harus puasa. Ada yang puasa pengen langsing, ada yang pengen diet dengan puasa, ada yang lain. Sehingga itu bukan dinamakan puasa secara syar'i. Puasa secara syar'i niatnya satu, ikhlas karena Allah Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menahan dari makan, aklin, wa syurbin, dari minum, wa jima', dari berhubungan suami istri, wa ghairi dzalika mimma warada bihi syar'u, dan yang selain daripada itu yang mana terdapat dalam syariat. Wa yatba'u dzalika al-imsak 'anil rafath wal fusuq. Diikuti dalam makna puasa yaitu menahan diri dari rafath, berbicara yang mengarah kepada syahwat, wal fusuq, dan kefasikan. Wa yabtadi'u wujubus shaum al-yaumi bitulu'il fajr tsani. Kapan dimulai puasa? Dimulai puasa, wajibnya puasa di hari di mana terbit fajar yang kedua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, dimulai itu fajar shadiq, fajar yang kedua. Wa huwa al-bayadul mu'tarid fil ufuq, yaitu apa? Garis putih ya di ufuk timur itu kelihatan. Maka itu masuk fajar salat subuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwal bayadul mu'tarid fil ufuq wa yantahi bi ghurubi syams, dan selesai dengan tenggelamnya matahari. Allah berfirman, fal ana bashiruhunna. Maka sekarang waktunya waktu malam, ketika setelah berbuka, boleh kalian untuk istilahnya apa? Memegang perempuan atau istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah apa yang telah ditulis Allah kepada kalian, untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Dan makan dan minumlah sampai jelas terang kelihatan garis putih dari gelapnya malam, itu waktu fajar. Thumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa tersebut sampai di malam hari. Maksudnya itu tenggelam matahari. Wa ma'na yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, maknanya adalah an yatadhiha bayadun nahari min sawadil lail. Jelas cahaya putih di tengah kegelapan malam. Wa yabda'u wujubu shaumi syahr Ramadan idza ulima dukhuluhu. Dimulai wajibnya puasa Ramadan ketika diketahui masuknya bulan Ramadan. Walil ilmi bidukhulihi thalathu turuq. Untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan 3 cara. Yang pertama, ru'yatu hilalihi, melihat hilal bulan sabit. Pertama kali masuk bulan Ramadan. Qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang melihatnya, maka wajib baginya puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat masuknya bulan Ramadan. Faman ra'al hilala bi nafsihi wajaba alaihi shaum. Maka barang siapa yang melihat dengan sendirinya, dengan mata kepala sendiri,
itu masuk bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Wajib baginya untuk dia berpuasa. Cara yang kedua, at-tariqatu tsaniyah, asy-syahadatu 'ala ar-ru'yah, mempersaksikan melihat masuknya Ramadan hilal. Awil ikhbar anha, atau mendapat kabar darinya. Fayusamu bi ru'yati 'adlin mukallaf, maka berpuasa dikarenakan pemberitaan seorang yang adil, yang dia benar-benar melihat bulan tersebut. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalik, cukup dengan pemberitaan dia sudah cukup. Ya, tidak harus ngecek langsung. Cukup pemberitaan satu orang yang adil diutus, ditunjuk untuk melihat bulan. Liqaul Ibnu Umar, tara an-nasul hilala. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, manusia pada saling melihat bulan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku lantas kemudian mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya melihatnya. Fasama wa amara an-nasa bisiyamihi. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa saat itu pula dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Cara yang ketiga, ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauma. Cara yang ketiga ini yang terakhir. Apabila dengan melihat enggak bisa, dengan pemberitaan yang beritakan pun juga enggak kelihatan, dengan cara yang ketiga, yaitu menyempurnakan bulan menjadi genap 30 hari. Wa dzalika hinama la yura al-hilalu lailata 30 min Sya'ban ma'a adami wujudi ma yamna'u ar-ru'yata min ghaimin aw qatarin aw ma'a wujudi syai'in min dzalik. Yaitu tatkala tidak nampak itu bulan di malam hari ke-30. Di mana? Dari bulan Sya'ban. Di mana mungkin karena ghamam, mendung, atau karena memang enggak kelihatan ya untuk melihatnya, atau karena hujan, atau karena ada sesuatu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamasy-syahru 29, bulan itu 29 hari ya, 29 hari. Kalau qamariyah 29 hari. Fala tasumu hatta tarawhu, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal masuknya bulan Ramadan. Wala tuftiru hatta tarawhu, jangan kalian iftar, maksudnya itu Idul Fitr ya, sampai melihatnya, sampai melihat itu bulan. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, kalau tertutupi oleh kalian ghamam dengan awan mendung, maka takarlah. Maksudnya ditakar ini adalah genapkan 30 hari. Wa makna uqduru ay atimmu syahra Sya'ban 30 yauman, sempurnakan 30 hari itu maksudnya. Lima thabata fi hadits Abi Hurairah, fa in ghummiya 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Ini sebagaimana yang telah tetap dalam hadis Abu Hurairah, apabila telah tertutupi oleh kalian awan mendung di bulan Sya'ban, fa'uddu 30, maka genapkanlah, hitunglah 30 hari. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Poin yang berikutnya adalah walzamu shaum ramadhana kullu muslimin mukallafin qadir. Wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa Ramadan yang dia mukallaf. Ya, dia mukallaf, sudah dibebani oleh syariat. Kemudian qadir, dia mampu untuk berpuasa. Fala yajibu 'ala kafir, tidak wajib kepada orang kafir. Orang kafir enggak wajib. Kenapa? Karena di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman saja. Wala yasihhu minhu, enggak sah puasanya. Ya, sekalipun orang kafir misalkan ikut-ikutan, wah tak pengen nyoba puasalah, enggak sah puasanya. Walaupun itu ya boleh-boleh aja bagi dia puasa, tapi enggak sah bagi syariat Islam. Fa in taba fi athna'i syahr. Nah, di sini masalah. Apabila orang kafir tersebut taubat dan dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, shamal baqi, dia berpuasa di hari yang sisa,
di hari yang tersisa. Wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa hal kufur. Tidak wajib baginya untuk mengqadha hari yang sebelumnya dalam keadaan kafir. Kewajiban dia adalah di mana dia baru masuk Islam, misal tanggal 15 Ramadan, tanggal 16-nya dia berpuasa sampai terakhir. Wala yajibu shaumu 'ala shaghir. Tidak wajib berpuasa bagi anak kecil yang belum baligh. Karena dia enggak mukallaf. Syaratnya harus mukallaf. Wa yasihhu shaumu min shaghirin mumayyiz. Tapi sah-sah saja puasanya bagi anak kecil yang mumayyiz. Mumayyiz itu sudah membedakan mana yang duit 100.000, mana yang 1.000 rupiah. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika dia dilatih puasa, ketika orang tuanya itu melatih anaknya berpuasa, maka sah anaknya tersebut berpuasa. Sabab li'ad wa yakunu fi haqqihi nafilah. Hak dia itu nafilah, sunnah, bukan wajib. Ya, dia tetap dapat pahala. Wala yajibu shaum 'ala majnun. Tidak sah, tidak wajib puasa bagi orang gila, orang hilang akalnya. Walau sama hala jununihi, kalau seandainya dia berpuasa dalam keadaan gilanya, lam yasihha minhu li'adamin niyah. Tidak sah puasanya karena enggak ada niat di situ. Wala yajibu shaumu adaan 'ala maridin ya'jizu anhu wala 'ala musafir. Tidak wajib berpuasa adaan dalam hukum wad'i, dalam istilah usul fiqh ada qadha, ada i'adah. Ada itu apa? Iqa'ul ibadah, ya, fi waqtin muayyanin ala wajhin syar'i. Itu mengerjakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan syariat dan tata caranya. Itu namanya ada. Ya, maksudnya bulan Ramadan itu ada. Adapun qadha, iqa'u ibadah, ya, fi kharija waqtin muayyanin, di luar waktu yang ditentukan syariat. Ditentukan di waktu yang ditentukan syariat. Maksudnya di luar, misalkan bulan Ramadan, dia mengqadha di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah i'adah, mengulang. Mengulang itu artinya adalah iqa ibadah, dia melakukan ibadah di waktu ditentukan syariat li khalal. Karena ada khalal masalah di sini. Karena lupa rukunnya, sehingga dia harus mengulang di waktu itu juga. Contoh dalam masalah sholat, ya. Sholat, misal lupa sujud atau lupa ruku, ya, maka dia wajib mengganti, mengulangi di waktu itu juga setelah salam. Nah, itu namanya i'adah. Baik. Wala yajibu shaumu adaan, tidak wajib berpuasa adaan. Ala maridin ya'jizu anhu wala ala musafir. Bagi siapa? Orang yang sakit. Atau dia enggak mampu untuk berpuasa karena safar. Nah, dalam masalah safar ini dibedakan keadaan. Ya, para fuqaha membedakan keadaan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa apabila idza ghalaba 'alaihi al-qudrah, ketika safar dan dia masih mampu dan kuat, misal safar ke Surabaya, naiknya bis AC, zen enak tinggal tidur. Gitu. Ya. Maka dia punya hak untuk membatalkan puasa. Akan tetapi disarankan untuk berpuasa karena keadaan tersebut. Yang kedua, apabila dalam keadaan musafir dia udah lemas. Contoh dia safar ke Solo jalan kaki. Nah, jalan kaki. Enggak mungkin kan puasa. Pingsan di jalan. Nah, ghalaba alaihi al-ajz. Dikuasai, dia lemah dia. Di situ dia sangat-sangat perlu untuk buka puasa. Jadi lihat keadaan.
Maka memang itu hak dia, hak musafir, tapi lihat keadaan. Ketika orang dia masih kuat, maka hak dia untuk melanjutkan. Sekalipun itu hak dia. Wallahu a'lam bishawab. Wa yaqdiyanihi hala zawali 'udhril marid mardi was safar. Dan ketika dia enggak puasa bulan Ramadan karena safar atau sakit, dia ganti. Ini namanya qadha. Dia ganti di luar bulan Ramadan karena safarnya atau karena sakitnya. Qala ta'ala, "Faman kana minkum maridan." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib diganti di hari-hari yang dia enggak puasa di waktu yang lain. Ini namanya qadha. Ya, maka enggak wajib bagi seorang yang musafir atau sakit kok adaan. Ya, dia enggak wajib. Hak dia untuk tidak berpuasa. Wal khitabu bi ijabis siyam yashmal al muqima wal musafir. Khitab, arah pembicaraan wajibnya puasa kepada siapa? Mencakup al muqim, yang dia mukim, bertempat tinggal. Wal musafir, seorang musafir juga, ya sekalipun hukumnya itu berbeda. Was sahih wal marid, seorang yang sakit, seorang yang sehat ataupun sakit. Wat tahir wal haid wan nufasa, seorang yang wanita yang tahir suci atau seorang yang haid atau nifas. Wal mughma alaih, dan yang pingsan. Fa inna haula kullahum yajibu alaihimus shaum fi dimamihim. Mereka semua keadaan itu, dalam keadaan mereka khitabnya ya wajib mereka puasa. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau mereka enggak puasa wajib mengganti, kan? Wajib mengganti. Itu maksudnya. Paham di sini? Paham? Bihaitsu innahum yukhatabuna bisawm, karena mereka yang diajak arah pembicaraan untuk wajib puasa. Liya'taqidu wujubahu fi dimamihim, untuk meyakini kewajiban mereka ini. Ya sekalipun dia hamil misalkan, ya dia diajak untuk berpuasa wajib. Tapi dalam hukum tersebut keadaan bulan Ramadan dia enggak wajib melaksanakan puasa tersebut, tapi diganti di hari yang lain. Wal azmu ala fi'lihi imma adaan wa imma qadaan. Azamnya di sini azimah, karena dalam hukum usul itu ada azimah, ada rukhsah. Ya, azamnya di sini adalah mengerjakannya adaan dengan sempurna di waktu yang ditentukan atau qadaan, ya, di waktu yang lain. Faminhum man yukhatab bis-shaum fi nafsi syahri adaan. Di antara mereka ada yang ya diajak atau diarahkan kewajiban tersebut, puasa tersebut di bulan itu sebagai ada. Wa huwa sahih al-muqim. Siapa mereka? Yang sehat, yang kuat, yang dia menetap. Illal haid wan nufasa, kecuali yang haid. Ini hukum tersendiri. Haid enggak boleh puasa, dan orang nifas enggak boleh puasa. Wa minhum man yukhatab bil qada' faqat. Di antara mereka ada yang diwajibkan puasa tapi qada'an. Bagi siapa? Al-haid, wajib mengganti. Wa nufasa, yang nifas. Wal marid alladzi la yaqdiru ala ada'is shaum, orang yang sakit yang tidak mampu menunaikan puasa pada hari itu. Ada'is shaum, ya jangan sampai beralasan seperti apa? Sakit panuan, enggak puasa. Ya enggak lah. Ya, yang dia enggak sakit enggak mampu untuk berpuasa. Wa yaqdiru alaihi qada'an, dan mampu dia untuk mengerjakan qada'an. Ketika sudah selesai, sudah sembuh, maka dia wajib berpuasa qada'an, mengganti. Wa minhum man yukhayyar bainal amrayni. Di antara mereka ada yang diberikan pilihan antara berpuasa atau tidak. Yaitu siapa? Al-musafir, seorang yang musafir. Wal marid alladhi yumkinuhu shaum bimasyaqqah, orang yang sakit yang mungkin baginya untuk puasa tapi dengan berat.
min ghairi khaufit talaf, tanpa rasa takut kematian. Ya, tanpa rasa takut kematian, maka diberikan pilihan, imma dia puasa ataupun tidak. Wa man aftara li'udhrin, maka barang siapa yang dia tidak berpuasa, berbuka karena udzur, tsumma zala 'udhruhu fi athna'i nahari Ramadan, kemudian udzurnya itu hilang atau sudah selesai di pertengahan puasa bulan Ramadan di siang hari misal. Kal musafir yakdumu min safarihi, seperti seorang musafir yang sudah sampai tujuan safarnya di siang hari. Wal haid wan nufasa tathuran, atau seorang yang haid ataupun yang nifas, dia bersuci di siang bulan Ramadan, suci dia sudah selesai. Wal kafir idza aslam, dan seorang yang kafir apabila dia masuk Islam. Wal majnunu idza afaqa min jununihi, dan seorang yang gila yang dia itu sadar dari kegilaannya. Was saghiru yablu, anak kecil yang tiba-tiba balik di bulan Ramadan. Fa inna kullan min haula yalzamuhul imsak baqiyatal yaum wa yaqdihi, maka wajib baginya untuk menahan, untuk berpuasa di sisa waktunya dan menggantinya qada di hari yang lain. Ya, sekalipun ini ala madhab ya. Ini ala madhab. Ya, ada yang berpendapat bahwa ya dia selesaikan hari itu tetap enggak puasa, diganti untuk nanti. Ini ala madhab. Ya, ala madhab. Wa kadza idza qamatil bayyinatu bidukhuli syahri fi athna'in nahar. Demikian juga apabila telah tegak jelas ya bayyinah dengan masuknya bulan di pertengahan di siang hari. Misal kemarin nggak kelihatan, sekarang pagi kok nggak kelihatan juga, ternyata siang kelihatan, siang sudah masuk, maka fa innal muslimina yumsikuna baqiyatal yaum, maka di situ dia kaum muslimin ya untuk berpuasa di sisa harinya, di sisa hari tersebut. Wa yaqdunal yauma ba'da Ramadan, dan di hari itu karena tahu ternyata sudah bulannya sudah berapa derajat gitu, di siang hari baru kelihatan, wah berarti harusnya kemarin sudah puasa, ternyata ini ada gitu. Nah, maka dia menggantinya di hari setelah bulan Ramadan. Sudah masuk waktu Isya. Baik, kita break dulu saat Isya, azan Isya, lanjut kemudian kita lanjutkan di bab fi bad'i siyamil yaum wa nihayatihi, kapan dimulai puasa dan kapan berhenti bulan puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab pada permulaan bulan atau siyamul yaum, berpuasanya pada hari itu dan kapan terakhirnya. Qala Allah Ta'ala uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقِيمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, halal bagi kalian di malam puasa, maksudnya malam bulan puasa, ar-rafath ila nisaikum, ya senda gurau, rafath yang mengantar ke jima itu kepada wanita kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian-pakaian kalian dan kalian pakaian-pakaian mereka. Alimallah annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang ya, bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, sentuh mereka dan berharaplah apa yang Allah wajibkan, tuliskan atas kalian, untuk kalian. Wa kulu washrabu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkan keadaan apa saja yang boleh di malam Ramadan. Apa saja yang boleh di malam Ramadan. Wa kulu washrabu, makan dan minum. Padahal umat sebelumnya, generasi umat Nabi Muhammad SAW sebelum itu mereka ketika sudah buka puasa maka lanjut berpuasa di umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau seandainya dia ketiduran lewat waktu buka puasa, dia wajib melanjutkan sampai buka puasa berikutnya. Itu syariat. Sekalipun sama-sama diwajibkan berpuasa. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala arhamu bil mu'minin, sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman, hamba-hamba yang beriman. Allah ringankan bagi kita, ya. Allah bolehkan bagi kita yang sebelumnya di umat sebelum kita tidak dibolehkan. Makan dan minum sampai jelas terang itu garis fajar putih dari kegelapan malam. Thumma aqimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai di malam hari. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir mengatakan, memberikan redaksi komentar pada ayat ini, hadhihi rukhsah minallahi taala lil muslimin. Ini keringanan Allah bagi hamba-hambanya yang muslim. Wa raf'un lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Ini sebagai mengangkat, ya, di mana di situ sebelumnya berat di awal-awal Islam. Fa innahu kana idza aftara ahaduhum, maka sungguhnya dulu apabila salah seorang buka puasa, innama yahillu lahul aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya. Yang dihalalkan kapan? Sampai salat isya, dah. Ya, makan, minum, jima sampai salat isya. Ya, buru-buru banget ya, salat isya. Setelah itu puasa lagi. Ya, au yanam qabla dzalik, atau tidur sebelum itu. Famata nama au shal isya, kapan dia ketiduran atau salat isya, harum alaihi at-ta'am wa syarab wal jima' ila lailatil qabilah. Haram bagi dia untuk makan, minum sama jima sampai malam berikutnya. Kelupaan buka puasa gimana? Ya, lanjut. Insyaallah. Ya, itu zaman awal-awal diwajibkan puasa. Fawajadu min dzalika masyaqqah kabirah.
Nah, mereka mendapatkan berat nih puasa ini, berat ya. Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Fafarihu biha farhan syadida. Maka mereka pun bahagia banget, sangat bahagia. Haitsu abahallahu al-akla wa syurba wal jima'a fi ayyil laili sya'a as-sha'im. Di mana Allah Taala membolehkan ya makan, minum di malam hari, jima ya di malam hari. Ila an yatabayyana dhiya'us sabah min sawadil lail. Sampai dhiya'us sabah, cahaya garis putih waktu subuh dari kegelapan malam. Fatabayyana minal ayah al-karimah tahdidus shaum min yaumi bidayatan wa nihayah. Dalam ayat ini sudah jelas ya, kapan wajib puasa, kapan selesainya puasa. Dalam ayat ini. Fa bidayatuhu min tulu'il fajri tsani. Dimulai wajib puasa dari terbitnya fajar yang kedua. Wa nihayatuhu ila ghurubi syams. Selesainya sampai tenggelamnya matahari. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajri dalilun 'ala istihbabis sahur. Membolehkan Allah Ta'ala membolehkan makan minum sampai terbit fajar yang kedua, ini dalil tentang adanya apa? Disunahkannya sahur. Wa fi sahihain, dikuatkan lagi lebih khusus, lebih spesifik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan, banyak keberkahan. Jangan sampai enggak sahur. Sekalipun seteguk air. Sekalipun itu. Ya, misal kebiarannya. Tahu-tahu mau adzan, jangan makan nasi ya, habis waktunya, minum air cukup. Yang penting apa? Sahur. Atau ada kurma, makan kurma. Karena sahur tuh nggak harus pakai nasi, sebagaimana sarapan nggak harus pakai nasi. Kalau kita nggak sarapan kalau nggak pakai nasi. Baik, waqad warada fi at-targhib fi as-sahur atharun katsirah. Dorongan untuk anjuran untuk sahur itu banyak asarnya. Walau bi jur'atin ma, sekalipun seteguk air, sekalipun itu, wa yastahabbu ta'khiruhu ila waqtin fijaril fajr. Disunnahkan, sahur itu sunnahnya diakhirkan sampai terbit fajar yang kedua. Itu yang sunnah. Kapan berarti? Waktu imsak. Waktu imsak kan berapa menit tuh? 5-10 menit. Waktu itulah. 15-10 menit ya segitu, itu waktu sahur yang baik. Diakhirkan. Ya itu yang baik malah. Jangan jam 2 bangun sahur. Terus tidur lagi kan biasanya. Terus belandang fajarnya. Hati-hati. Antum pengen keberkahan sahur tapi meninggalkan yang wajib, dosa. Ya, jangan sampai ketika antum anak pengen sahur nih, udah lapar. Sunnah jam 2 sahur, tidur. Biasanya tidur lagi biasanya ya. Bangun-bangun udah selesai sholat subuh. Antum meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Harusnya apa? Mengutamakan yang wajib baru yang sunnah. Ya, maka perhatikan sholat 5 waktu. Walau istaiqadhal insanu wa alaihi janabah. Nah, ini bab ya, keadaan. Kalau seandainya seorang itu bangun dalam keadaan junub. Au tahurat al-haid qabla tulu'il fajar. Atau si wanita ini bersih dari haidnya ketika fajar, sebelum fajar. Fa innahum yabda'una bis sahur. Kata beliau hafizahullah taala, maka mereka mulai sahur dulu. Wa yasumun wa yu'akhiruna al-iktisal ila ba'da tul'il fajar. Dan mereka puasa dan mereka mandi diakhirkan. Ya ketika azan ya mandi. Begitu ya caranya ya, Jangan mandi dulu. Ya sahur dulu lah. Ya kan sahur kan enggak harus lama kan.
Sahur nggak harus 30 menit kan, nggak harus dihidangkan banyak gitu, enggak. Ya cukup kurma, cukup apa, sahur selesai mandi. Seperti itu. Wa ba'dun nasi yubakkiruna bitasahhur. Sebagian manusia, sebagian orang dari kita yang mana mereka terlalu gasik, kegasian sahurnya. Li'annahum yasharuna mu'dhamal lail, karena mereka bergadang di kebanyakan malamnya. Ya, kalau di Saudi ya, pernah kita itu puasa Ramadan, wah lama minta ampun siangnya. Malamnya pendek. Habis sholat tarawih hanya beberapa jam sahur. Habis itu adzan fajar. Pendek sekali. Karena di sana ketika bulan Ramadan itu waktu isya, waktu maghribnya mundur. Bisa jadi kurang lebih jam 7 setengah 8 baru maghrib. Subuhnya jam 4 atau setengah 4. Wah, siangnya siang panas banget. Saya baru merasakan puasanya kayak anak kecil ya di sana. Kapan sahurnya? Kapan sahurnya? Kapan bukanya? Kapan bukanya? Dilihatin jam lama banget. Masih jam 7 setengah 8. Kalau di sini setengah 6 udah buka, jam 6 paling maksimal jam 6 kan. Sana jam 7 setengah 8 kadang. Isyaknya nanti jam 9 setengah 10. Selesai tarawih ya jam 12, sedang jam 11. Sahur setengah 4. Pendek sekali. Maka mending kita nggak usah tidur. Kapan tidurnya? Ngedur habis di subuh kadang. Ya, untuk nanti siang lagi. Begitu. Baik. Wa ba'dun nasi yubakkiruna bitasahhur li'annahum yasharuna mu'dhamal lail thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajr bisa'ah. Kemudian habis sahur tidur sebelum fajar. Biasanya nih, kalau kenyang makan tidur pulas enggak? Pulas. Bangun subuh berat enggak? Yakin berat. Udah pasti itu. Udah pasti. Wa haula qad irtakabu iddat akhta'. Mereka telah melakukan beberapa banyak kesalahan. Yang pertama, li'annahum shamu qabla waqti siyam. Mereka berpuasa sebelum waktu wajibnya puasa. Kapan wajibnya puasa? Terbit fajar kedua. Kapan mereka wajib berpuasa? Waktu sahur. Ya enggak? Harusnya kan nunggu nanti. Harusnya nunggu nanti. Yang kedua, yatrukuna sholatal fajri ma'al jamaah. Meninggalkan sholat jamaah. Sholat subuh berjamaah tinggalkan. Li ajli naum, tidur. Faya'sunallah bitarki ma aujaballahu alaihim min sholatil jamaah. Mereka bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sholat jamaah. Padahal itu wajib. Tsalitsan, yang ketiga, rubbama yuakhiruna sholatal fajri an waqtiha. Mereka mungkin mengakhirkan sholat fajar dari waktunya. Bangun-bangun sudah jam 8. Duha dong berarti, kan sholat subuh, sholat duha. Fala yusalluna illa ba'da tulu'i syams. Mereka enggak sholat kecuali setelah tulu' syams. Sudah terbit. Wa hadza ashaddu jurman wa 'adhamu itsman. Ini paling jahat nih. Jahatnya orang kayak gini. Ya, kenapa? Melalaikan sholat wajibnya. Dan dosanya besar. Qala Allah Ta'ala fawailul lil musallin. Mereka kena ancaman Allah. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana mereka menyia-nyiakan sholat mereka. Baik menyia-nyiakan melalaikan waktu sholatnya atau menyia-nyiakan dalam gerakan sholatnya. Ya, menyia-nyiakan waktu sholat diundur-undur. Kadang nanti. Ya. Kemudian yang kedua, sholatnya gerakannya dia sia-siakan, nggak khusyuk. Itu juga termasuk dalam kategori fawaidul lil musallin. Wala budda an yanwiya siyamal wajib minal lail. Dan wajib
untuk meniatkan puasa yang wajib, ya, maksudnya niat puasa wajib dari malam sebelumnya, karena ini puasa wajib. Ya. Ini juga ala madzhab ilaihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Falau nawas siyama wa lam yastayqid illa ba'da tulu'il fajri. Kalau seandainya dia niat puasa tapi enggak bangun kecuali setelah tulu' fajar, setelah azan. Baru bangun, lupa sahur kan? Bukan lupa sahur, kebelandangan sahur. Fa innahu yumsik. Dia tetap puasa wajib. Wa siyamuhu sahih tamun insyaallah, dan puasanya sahih sempurna insyaallah. Wa yustahabbu ta'jil iftar idza tahaqqaqa ghurub asy-syamsi bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabari thiqatin bi adzanin aw ghairihi. Dan disunnahkan, nah sekarang kalau urusan sahur maka sunnahnya apa? Ditakhirkan. Kalau urusannya iftar maka ditakjil, disegerakan. Takjil itu bahasa Arab nih, bukan makanan takjil. Takjil itu bahasa Arab. Ya, takjil itu bahasa Arab. Tapi sampai ke kita istilahnya sudah berubah. Ya, makanan takjil. Maksudnya itu makanan penyegera. Ya. Baik. Au ghalaba 'ala dhannihi bi khabari thiqatin, atau ya aghlabiyah, sangka yang kuat dia dengan pemberitaan thiqah bi adzan au ghairihi, dengan azan atau yang lainnya. Fa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nas bi khairin ma ajjal fitra, muttafaqun alaih. Mungkin dari bahasa ini ya ada istilah takjil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih, manusia masih baik-baik saja, dalam keadaan baik, ma'ajjal fitrah, selama menyegerakan iftar, buka puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal, inna habba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sungguh hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan iftar, buka puasa. Was-sunnatu an yuftira ala rutab. Nah, ini yang sunnah. Sunnah buka puasa gimana? Apakah langsung es buah atau es degan atau nasi? Enggak semuanya. Enggak semuanya. Ya, itu enggak sunnah. Tapi kita es buah dulu dong, esnya dulu. Yang sunnah adalah was-sunnatu an yuftira ala rutab. Yang sunnah itu iftar dengan kurma basah. Rutab, kurma yang basah. Ya, kurma basah. Kalau tamar itu sudah mengering. Tamar sudah mengering, sudah keras, itu tamar. Kalau di sana biasanya buat makan onta. Biasanya. Ya, tamar. Antum buat makan antum kan? Ya. Di sana biasanya kalau udah ngering itu dikasihkan onta. Kalau yang rutop ya itu yang bagus, yang masih empuk, yang masih basah-basah, masih kemerampo lah. Nah itu zen itu, masya Allah. Tapi mahal kalau sampai sini. Sebenarnya di sana murah, sampai sini udah mahal. Ongkosnya itu kan jauh kan. Wa in lam yajid, kalau nggak dapet, fa'ala tamrin. Ya wis, tamar aja. Adanya tamar nggak apa-apa. Tamar mungkin masanya lebih lama. Masanya lebih lama dia. Maksudnya itu masa busuknya lebih lama daripada rutop. Rutop antum taruh mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, dia akan membusuk cepat. Beda dengan tamar. Fa in lam yajid, kalau nggak dapat, fa'ala ma, minum air putih. Entah air putih keran atau yang lain, yang penting air putih. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi perkataan Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika puasa, beliau itu iftar sebelum sholat maghrib dengan beberapa biji rutab. Kalau istilahnya itu ada balah, kemudian rutab, kemudian tamar, kemudian setelahnya itu. Nah, ini biasanya buat dikasihkan onta biasanya nih. Biasanya. Nah,
Ini rutobat, kurma muda lah, kurma yang kemerampu, enak banget insyaallah. Masyaallah enak. Fa in lam takun rutobat, kalau nggak ada, beliau fatamarat, pakai kurma. Kurma yang sudah kering. Fa in lam takun tamarat, kalau nggak ada kurma, hasawat min ma. Dengan tegukan, seteguk 2 teguk air putih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Fa illam yajid rutaban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin wa syarab. Kalau memang enggak dapat semuanya. Wah, beli kurma mahal. Ya, insyaallah sekarang murah insyaallah. Nah, yang lain enggak ada, atau misal di kampung memang enggak sampai kepadanya kurma. Ya, yang mudah baginya untuk dimakan. Dedaunan dimasak, ya makan. Apa aja, buah-buahan, ya, nasi jangan banyak-banyak, ya, nanti malah telat salat jamaahnya. Wahuna amrun yajibut tanbi alaih. Nah, di sini penting bagi kita, wajib kita perhatikan. Wahwa anna ba'dhan nasi qad yajlisu ala ma'idatin iftaruhu yata'asya. Sebagian manusia, mungkin di kita adatnya bukan sebagian manusia, kebanyakan manusia. Qad yajlis, kadang duduk di sebuah meja, di situ ada iftar, ada makan malamnya. Ada nasi, ada kambing, ada buah-buahan, es buah, semuanya lengkap. Gitu kan? Ya, gitu. Di rumah gitu kan? Ya. Baik. Beliau berikan tanbih. Wa yatruku sholatal maghrib ma'al jamaah. Asik makan sampai meninggalkan sholat jamaah. Banyak enggak? Rumah makan banyak. Mudah-mudi rame. Sholatnya enggak tahu sholat apa enggak. Ya. Bahkan lewat sholat maghrib. Bahkan sholat isya lewat. Yang penting buka puasa. Ya Bang enggak? Ini kebanyakan fenomena. Sehingga beliau mewanti-wanti huwa ta'akhur fayartakibu bidzalika khata'an 'aziman. Dia berbuat salah yang besar, kesalahan yang besar. Wa huwa ta'akhur 'anil jamaah fil masjid. Ya, mengakhirkan, maksudnya itu terlambat salat jamaah di masjid. Jangan karena kau sudah dihidangkan Ustaz. Ya kalau setiap saat, setiap hari, ya enggak seperti itu. Itu enggak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kadang sunnahnya kan kalau dihidangkan ada azan, habiskan dulu. Ya itu enggak sering, antum sering. Bahkan setiap hari seperti itu kan? Ya. Dan meninggalkan sholat jamaah. Hati-hati di sini. Ini maka dia telah terjatuh kepada kesalahan yang besar. Wa yu'arriduhal 'uqubah. Dia rentan kena hukuman. Wal masyu' lis-sha'im an yuftira awalan. Apa sih iftar itu? Yang disyariatkan iftar itu apa? Adalah iftar itu ya yang penting batal lagi puasa. Itu namanya iftar. Tsumma yadhhabu lis-shalah, kemudian dia salat, tsumma yata'asha ba'da dzalik, kemudian makan malam. Nah, maka yang iftar biasanya kalau ada buka bersama, ada kurma kan? Makan kurmanya, selesai taruh dulu kotaknya. Insyaallah enggak akan hilang, tenang aja. Salat. Baru habis salat maghrib silahkan makan. Itu yang tepat, itu yang sunnah. Ya, itu yang sunnah. Jangan kok dihidangkan, wah ini habiskan salat jamaah nanti, jangan. Yang wajib dulu salat jamaah. Baik. Wastahabbu, disunnahkan an yad'uwa inda iftarihi bima ahab. Disunnahkan untuk berdoa di saat-saat menjelang iftar. Ini sunnah yang mungkin kita tinggalkan di sini. Atau bahkan banyak. Buka bersama, isi kajian Ustaz sampai azan maghrib. Kapan doanya? Enggak ada. Harusnya diberikan waktu 10 menit, 15 menit untuk apa? Berdoa. Ini sunnah. Ya. Jangan malah biasanya kultumnya kapan? 15 menit sebelum
adzan maghrib. Ya mestinya yang datang ya lebih tepat waktu lah, jam 4 ya jam 4, jangan malah jam setengah 6 baru datang. Ya biar nggak molor tausiahnya ustadznya. Nah, kebiasaan kita dulu di Masjid Nabawi itu ketika mau buka puasa dari jam 4 setengah 5 sudah berderet-deret mereka mengadakan tangan doa sejam, doa dan nangis-nangis. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Bahkan ketika ada kajian, misalkan ada kajian tausiah gitu, ada kajian tausiah, maka syekhnya itu 15 menit lagi mau adzan, tutup. Ya, ditutup, nggak mau tahu jamaah gimana. Dan para masyayikh memberikan nasihat, menganjurkan silahkan waktu untuk doa. Itu karena apa? Di antara waktu-waktu mustajabah adalah di saat-saat menjelang iftar. Ya, maka perlu ini sunnah nih, ya perlunya kita hidupkan. Perlunya kita hidupkan. Dan kalau iftar nggak makan gede. Masjid Nabawi itu ketika iftar ya cuman air zam-zam, kemudian ada kurma, ada roti, makan ringan. Makan paling 5 menit, 10 menit maksimal. Selesai zep, pakai sufroh namanya, langsung dikemasi gitu, selesai. Makannya kapan? Nanti di luar di halaman masjid sudah menyambut nasi gede, nasi kapsah, kambing, nasi ontang, masya Allah. Keluar dari masjid, baru makan gede di situ. Nah itu yang pas. Bukan sekalian nasi kotaknya ditaruh di hadapan. Mesti bakal makan juga ya jamaah. Karena ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang enggak tahu. Wa minad du'ail warid an yaqul, di antara doa yang terdapat dalam sunnah ya disebut dalam riwayat Abu Dawud wa ghairu min hadits Mu'ad ibn Zahrah secara mursal, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu ketika mau iftar atau mau berbuka puasa. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dawud, ketika selesai iftar, selesai makan, beliau mengatakan dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kayaknya kita kebalik ya. Sebelum buka kita dhahabad dhama'u. Iya. Iya enggak? Setelah apa sebelum? Sesudah. Alhamdulillah kalau sesudah. Ada yang memahami bahwa ini doa sebelum puasa. Dhahabad dhama'u, padahal sudah dhahaba. Maksud dhahabad dhama'u selesai lega gitu loh. Nah, itu setelah kita neguk air atau buka puasa, dhahabad dhama'u dan seterusnya. Sebelumnya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya dan seterusnya. Wa hakadha yanbaghi lil muslim an yata'allama ahkam as-siyam. Demikian sesungguhnya bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum puasa, wal iftar waqtan wa sifatan, dan iftar waktu dan sifatnya, hatta yuaddi siyamahu al wajhil masyru', sampai ditunaikan puasanya dengan penuh syar'i, al muwafiq li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hatta yakuna siyamu sahihan, sampai puasanya benar ya, wa amaluhu maqbulan, amal solehnya ya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min ahamil umur. Ini yang penting bagi kita. Yang paling penting adalah bagaimana ibadah kita diterima, bagaimana puasa kita benar, bagaimana puasa kita sahih. Bukan bagaimana iftar kita bagus. Enggak. Iftar mah gampang. Urusan iftar itu mudah. Yang penting adalah bagaimana ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya al-mu'minu baina syai'ain. Seorang mukmin antara dua hal. Antara al-khaufu war raja. Antara rasa takut tidak diterima amalannya, dan berharap diterima amal solehnya. Jangan merasa amal sudah diterima. Siapa yang menjamin amal diterima? Tidak ada. Maka dari itu seorang mukmin harus memiliki dua sifat ini, al-khauf, takut, dan raja, harapan. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian
pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak-banyak berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya disebutkan dalam ayat ini, biasanya orang yang mengharap Allah, orang yang berharap amalannya diterima, orang yang berharap ya amalannya tidak terhapuskan, dan orang yang banyak zikir kepada Allah Ta'ala, dialah yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan melanjutkan di kajian pertemuan berikutnya pada mufsidatis shaum, perkara-perkara yang merusak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.